Halo, welcome bos. Selamat datang di All New Skill Tutorial. Oke bos, dalam kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari AutoCAD ya, produk dari Autodesk. Inilah tampilan awal dari AutoCAD. Yang akan kita coba memahami sedikit demi sedikit. Oke, secara garis besar, secara umum, logo A AutoCAD itu adalah aplikasi menu aplikasi. Kemudian di sampingnya ada Quick Access Toolbar. Di bawahnya ada baris menu disebut menu bar. Di bawah baris menu bar itu ada tab menu. Sedangkan ini yang di tengah tulisan Autodesk AutoCAD 2020 disebut title bar. Kemudian ribbon panel, tab model dan tab layout, command line, status bar, workspace, Vue.js icon. Kemudian ada sebelah kanan navigation bar ya, tombol navigasi. Oke bos, yang pertama kita ke menu aplikasi atau application menu. Aplikasi menu berisi perintah seperti new, open, save as, import. Ada juga close, option, pengaturan. Ada juga exit Autodesk, itu untuk menutup aplikasinya ya. Sementara close tadi adalah hanya untuk menutup lembar kerja saja. Kemudian tadi ada yang namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar berisi perintah yang sering kita gunakan. Secara default bagian ini berisi perintah new, open, save as, undo, dan redo. Perintah-perintah tersebut ada di Quick Access Toolbar supaya bisa kita akses dengan cepat. Nah, new, open, save, supaya bisa kita akses dengan cepat ya, karena dalam bekerja seperti save kita harus menggunakannya berkali-kali. Kemudian setelahnya ada menu bar di bawah Access Toolbar. Barisan menu bar ini berisi deretan menu AutoCAD seperti file, edit, view, insert, tool, draw, modify, dan lain sebagainya. Inilah dia menu bar. Kalau kita klik, isinya seperti ini. Kemudian pindah tab, edit, view, insert, format, tool, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya disebut dengan tab menu. Sebenarnya sama saja. Tab menu ini menampilkan ikon-ikon perintah yang akan kita gunakan dalam bekerja dengan AutoCAD.
kemudian tab menu ini mempermudah kita dalam menggambar. Di menu home, perintah lain. Jadi kemudian ada title bar, ini yang di tengah paling atas disebut title bar karena sesuai dengan namanya itu adalah baris judul. Yang menampilkan AutoCAD, versi AutoCAD yang kita gunakan, dan lembar kerja, nama lembar kerja yang sedang kita kerjakan. Misalnya ini kita sedang bekerja dalam lembar drawing 5, maka dia akan menampilkan drawing 5 di sini di title bar. Kalau kita save dengan nama lain, maka dia akan berubah. Misalnya kita save dengan nama denah ya, dia akan menampilkan tempat tersimpannya file tersebut dan nama file tersebut. Di sini ditampilkan AutoCAD 2020, artinya saya sudah menginstal AutoCAD versi 2020. Oke, kemudian ada lagi namanya ribbon panel ya. Ribbon panel merupakan ribbon panel yang ditandai kotak. Ribbon panel terletak di bawah tab menu, berisi kumpulan perintah yang sudah dikelompokkan berdasarkan kategori. Isinya berubah-ubah sesuai dengan tab menu yang kita klik. Jika kita klik insert, maka ada title menu untuk insert. Jika kita klik annotate, maka ada title menu untuk annotate ya, dan sebagainya. Dan kita paling sering menggunakan tab menu dengan ribbon panel yang seperti ini. Ini adalah tombol-tombol drawing, editing, kemudian ada UGS icon ini ya, XY. UGS icon adalah simbol UGS ya, Unit Coordinate System, yang menunjukkan letak titik original 0,0,0 dan arah orientasi gambar. Untuk gambar 2D, UGS icon hanya menunjukkan arah sumbu X dan Y, sedangkan untuk gambar 3D, UGS icon menunjukkan arah sumbu X, Y, dan Z. 2D ditandai dengan navigasi top, sedangkan untuk gambar 3D dia akan menampilkan X, Y, dan Z. Oke, kemudian ada tab model dan tab layout ya. Di bawah
Model dan tab layout ini adalah selektor di bawah layar kerja yang berfungsi untuk berpindah dari model space ke mode layout space, atau sebaliknya ya. Kita bisa bekerja di layout. Nah, kelebihannya, layout bisa menampilkan gambar dalam model, dan model tidak bisa menampilkan gambar yang di layout. Maka jika kita ingin menggambar, kita akan bekerja di tab model. Umumnya kita bekerja di tab model. Jadi fungsi layout ini adalah fungsi lembar kerja, halaman. Maka bisa juga disebut dengan tab halaman, tab page ya. Dan ini bisa sampai berapa ya, banyak sekali. Kita lanjut bos. Ke bagian command line ya. Nah, di sini tepatnya. Command line adalah kotak panjang yang berwarna putih yang terletak di bawah layar kerja. Berfungsi sebagai tempat untuk kita menulis perintah secara langsung. Selain itu, command line juga merupakan tempat munculnya command prompt atau perintah lanjutan dari perintah yang sedang kita jalankan. Oke, misalnya kita membuat perintah menggambar garis ya, line. Oke, kita ketik perintah offset. Nah, akan ada perintah lain yang muncul di layar setelah kita meng-enter perintah offset tersebut. Perintah apa? Ini kita mengisi jarak yang akan kita copy. Misalnya 800. Enter. Nah, masih ada perintah di setelahnya. Nah, ini berarti tercopy sejauh 800 mm ya. Kalau kita ingin mengakhiri perintah tersebut, tinggal enter, karena sudah ada aturan defaultnya. Jika ditekan enter, maka akan secara otomatis menyudahi perintah atau menyelesaikan perintah offset. Ya, itulah command line ya. Kemudian ada yang disebut dengan status bar ya, status bar, baris yang paling bawah ini. Nah, ini adalah status bar. Status bar ini adalah baris yang terletak di ujung bawah layar AutoCAD, berisi informasi status atau keadaan saat ini dari dokumen yang sedang kita buka, seperti status hidup atau tidaknya drafting setting seperti ortho, osnap, polar, dan sebagainya. Nah, ini ya, ortho berarti tidak sedang aktif ya. Nah, itu ada ini perintahnya, ada ditunjukkan ortonya sedang
off sudut sedang off juga, maka jika kita klik dalam kita menggambar, maka berarti ini yang aktif adalah dengan garis hijau tersebut, berarti yang aktif di dalam pengaturan sudut tersebut adalah sudut 90 derajat. Kita lihat yang aktif, iya, yang terchecklist adalah sudut 90. Jika kita pindahkan ke 45, maka garis hijaunya menunjukkan di garis 45 dan bisa sangat mempermudah dalam menggambar di dalam AutoCAD ya. Ini berarti sudah 45 derajat. Kita buktikan ya. S90 derajat jadinya ya. Tadi yang aktif 45. Jadi kita ambil 45 ke sini, 45 ke kanan, maka akan jadi 90. Dan kalau kita mau membuat 45, otomatis ke bawah ya. Nah, ini dia sudut 45. Oke, kita lihat. Nah, oke bos, harus dipahami secara pelan-pelan ya, tidak usah terburu-buru. Boleh diulang 100 kali jika tidak paham satu kali. Oke, kita lanjut. Oke, navigation bar ya. Tombol navigasi. Navigation bar ini juga sangat membantu kita dalam bekerja. Ketika sedang bekerja, isinya adalah perintah seperti pan. Pan ini sama sebenarnya dengan perintah move, memindahkan, menggeser. Hanya saja move itu menggeser objek yang kita gambar ya. Enter. Yang berpindah adalah objeknya, sedangkan kalau move itu mau move menggeser semua layar dan objek yang ada di dalam lembar kerja kita. Kemudian ada zoom ya. Zoom ini memperbesar dan mengecilkan lembar kerja, bukan objek ya. Semua lembar kerja bisa diperbesar. Zoom ini bermacam-macam, banyak detail menu dalam zoom. Zoom window misalnya kita praktekkan seperti ini. Kita lihat batasnya. Jika kita ingin melihat sebatas ini saja, maka kita lakukan zoom window. Dengan begitu otomatis terlihat dengan tampilan yang kita batasi tersebut. Kemudian ada zoom yang lain dan akan kita terangkan nanti satu persatu di pertemuan selanjutnya, di kesempatan lain. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kesempatan. Kemudian ada orbit ya. Orbit ini berlaku di lembar kerja 3D, objek 3D ya. Jadi kalau kita gambar bekerja di 3D, seperti ini. Misalnya kita membuat ini
Oke, ini adalah objek 3D nya misalnya. Jadi bisa kita rotate dengan sesuai keinginan kita ya, untuk mempermudah dalam bekerja. Bisa kita menggunakan view cube ini ya. Nah, ini boleh home ini ya. Oke. Dan lain-lain. Oke bos, cukup sekian dulu pembahasannya. Itulah tadi menu dan perintah-perintah dan toolbar yang sering digunakan dalam menggambar di AutoCAD, dan tidak beda jauh dengan menu-menu dan toolbar di Inventor ya. Inventor dan AutoCAD ini karena memang Inventor dan AutoCAD ini adalah saudara, sama-sama produk dari Autodesk. Dan nanti kita akan coba mempelajari Inventor di pertemuan berikutnya, di kesempatan yang akan datang. Oke bos, jika ada yang salah, dan saya biasa selalu banyak salah dalam mengucapkan, mohon maaf. Sekian dulu, semoga sukses.